Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Orisa Latifa, dari kelas 10 ingin menampilkan pembahasan mengenai pemanasan global. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Nyanyi, pasal 27. Nama saya Deko Menyentari, nomor absen 33. Perkenalkan, saya Ida Dayu Kartika Sutalivi, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Kadek Arya Kusuma, nomor 31. Perkenalkan, nama saya Putu Angga Abdullah, nomor 41. Sebelum kita memulai video, saya akan memaparkan beberapa materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, apa sih itu pemanasan global? Yang kedua, apa sih penyebab dari pemanasan global tersebut? Di dalamnya kita akan membahas tentang gas efek rumah kaca dan penyebabnya. Yang ketiga, dampak negatif dari pemanasan global. Yang terakhir adalah cara mengendalikan pemanasan global. Simak video lebih lanjut dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Topik pembahasan kita yang pertama di video kali ini adalah mengenai pengertian pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Menurut Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau National Aeronautics Space Administration atau NASA, pemanasan global atau global warming adalah suatu peningkatan suhu di bumi yang diamati dalam jangka waktu yang panjang, yaitu sejak masa pra-industri, yaitu sekitar tahun 1890 sampai dengan 1900, yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran fosil yang bisa meningkatkan jumlah gas-gas rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di bumi. Nah, tentunya ada suatu hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Kira-kira apa ya hal tersebut? Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global. Dimulai dari yang pertama, yaitu efek rumah kaca. Pemanasan global erat kaitannya dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu sendiri adalah suatu proses di mana gas-gas di atmosfer bumi berhasil memerangkap sinar matahari. Sebenarnya, efek rumah kaca ini bisa membuat bumi menjadi lebih hangat sehingga nyaman untuk ditinggali. Tetapi nih, aktivitas manusia yang tertentu bisa membuat efek rumah kaca ini menjadi meningkat sehingga berdampak negatif pada kehidupan di bumi. Nah, jadi proses terjadinya efek rumah kaca itu seperti ini. Bumi ditutupi oleh selubung gas yang disebut dengan atmosfer. Sebagian sinar radiasi matahari berhasil melewati atmosfer bumi ini, dan sebagainya lagi akan dipantulkan keluar oleh atmosfer bumi. Nah, sinar radiasi matahari yang berhasil sampai ke permukaan bumi ini akan diserap sehingga hal inilah yang menghangatkan suhu di permukaan bumi. Ada juga sebagian radiasi berupa radiasi inframerah akan dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Terus, waktu balik ke atmosfer bumi nih, ada sebagian yang berhasil keluar, dan sisanya lagi itu ada juga yang dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Nah, radiasi inframerah yang terjebak di atmosfer bumi ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Nah, proses pemantulan dan juga penyerapan ini terjadi secara berulang-ulang, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan suhu di bumi menjadi naik. Selanjutnya, penyebab terjadinya pemanasan global. Yang kedua, selain efek rumah kaca adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang menahan panas di atmosfer bumi. Gas rumah kaca ini meliputi uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan juga klorofluorokarbon. Dimulai dari uap air berasal dari proses penguapan air dan juga hasil residu pembakaran selain karbon dioksida. Yang kedua ada karbon dioksida. Karbon dioksida berasal dari hasil penapasan makhluk hidup, pembakaran fosil dan pabrik semen, dan juga pembakaran dan penebangan hutan. Yang ketiga ada metana. Gas metana berasal dari produksi minyak, gas alam dan juga batu bara, kotoran hewan ternak, bakteri pada tanah, dan juga dekomposisi tanaman yang sudah mati. Selanjutnya ada gas nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida ini berasal dari pembakaran hutan dan bahan bakar fosil. Selanjutnya berasal dari produksi pupuk nitrogen dan juga pembakaran biomasa. Dan terakhir, klorofluorokarbon berasal dari pendingin seperti kulkas, AC, dan lain sebagainya. Yang kedua berasal dari penyemprot aerosol, dan yang ketiga berasal dari pengembang busa. Nah, sekarang kita akan membahas dampak negatif dari pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan cuaca dan iklim. Menurut KBBI, cuaca dan iklim merupakan hal yang berbeda. Cuaca adalah keadaan udara seperti temperatur, sinar matahari, kelembaban, dan kecepatan angin yang diukur pada suatu daerah tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Contoh cuaca adalah cuaca terik dan cuaca bersalju. Sementara iklim adalah keadaan
Hawa berupa kelembaban, suhu, awan, hujan, sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama. Contoh iklim adalah iklim tropis. Nah, fokus ke pembahasan kita yaitu dampak negatif pemanasan global pada perubahan cuaca dan iklim. Di sini kita akan membahas dampak negatifnya pada daerah tropis dan daerah yang memiliki 4 musim. Yang pertama kita akan membahas pada daerah tropis. Nah, pada daerah tropis yang akan terjadi adalah yang pertama, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga makhluk hidup kehilangan sumber air dan sumber makanannya. Yang kedua, hutan lebih mudah terbakar, sehingga udara menjadi lebih panas dan kesehatan manusia terganggu. Yang ketiga adalah banyak munculnya bencana alam yang merugikan, karena curah hujan yang tinggi, seperti banjir dan tanah longsor. Dan yang terakhir adalah banyak munculnya hewan pengganggu, seperti nyamuk, tikus, dan serangga lainnya. Dampak pemanasan global pada negara 4 musim, yaitu pertama, musim panas akan terasa lebih panjang dan lebih panas yang disebabkan oleh gelombang panas. Yang mana gelombang panas sendiri adalah suatu periode dengan keadaan udara panas yang lebih panjang dari biasanya. Yang kedua, musim dingin akan menjadi lebih pendek dan suhunya sendiri tidak teratur. Yang ketiga, musim gugur akan menjadi lebih hangat, kering, dan ini dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan. Yang keempat, musim semi yang akan datang lebih cepat menggantikan musim dingin. Yang kelima, akan lebih sering terjadi badai, hujan es, dan angin topan. Nah, ketiga hal ini tentunya berpotensi untuk merusak lingkungan tempat tinggal manusia yang dapat membahayakan nyawa kita. Kenaikan permukaan air laut. Selain perubahan cuaca dan iklim, pemanasan global juga bisa berdampak pada kenaikan air laut. Hal ini dikarenakan es di bumi akan mencair, sehingga jumlah es di bumi akan berkurang dan cairan es akan bergabung dengan air di lautan, yang menyebabkan volume air akan bertambah. Dan menurut NASA sendiri, jumlah es yang mencair di Antartika mencapai 146 gigaton per tahun. Kalau pemanasan global di bumi semakin parah, tentunya es di kutub akan semakin banyak yang mencair di lautan dan semakin menutupi daratan. Hubungan dari dampak pemanasan global terhadap manusia yaitu pertama, mengganggu keberlangsungan hidup di sepanjang garis pantai. Yang kedua, air tanah akan tercampur dengan air laut yang mana mengganggu pasokan air tanah untuk kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga, lambat laun kota yang berada di pinggir pantai akan tenggelam. Yang keempat, pulau-pulau kecil bisa tenggelam. Yang kelima, erosi tebing, erosi pantai, dan erosi bukit pasir lautan lebih sering terjadi. Yang keenam, meningkatkan potensi banjir saat air pasang. Cara mengendalikan pemanasan global. Setelah kita belajar tentang sebab dan dampak dari pemanasan global, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara mengendalikan pemanasan global, yaitu 1. Efisiensi menggunakan energi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, permasalahan mengenai pemanasan global semakin lama akan semakin mengganggu kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar cara mengendalikan pemanasan global. Nah, salah satu cara untuk mengendalikan pemanasan global adalah dengan menggunakan energi secara efisien. Jadi, kita itu berusaha untuk memaksimalkan penggunaan teknologi, tetapi usaha dengan menggunakan energi seminimal mungkin. Efisiensi energi yang baik bisa mengurangi emisi gas rumah kaca di atmosfer kita, sehingga mengurangi dampak pemanasan global. Hal ini tentunya bisa dimulai dari diri sendiri. Ada 3 langkah efisiensi penggunaan energi, yaitu 1. Mengurangi pemakaian energi listrik. Karena jika kita mengurangi pemakaian energi listrik, maka akan mengurangi gas rumah kaca, yaitu CO2 dari hasil pembangkit listrik yang berbahan batu bara. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Caranya bisa dengan menggunakan kendaraan umum sebagai gantinya, karena emisi CO2 dari kendaraan akan menjadi berkurang. Jalan juga akan menjadi lancar. Selain itu, kalau jaraknya masih terjangkau, kita bisa jalan kaki atau menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Selain bebas emisi CO2, kita juga bisa menjadi lebih sehat. Menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle.
Reduce artinya mengurangi, jadi kita bisa mengurangi sampah organik dan sampah anorganik. Reuse adalah upaya mengganti konsumsi barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali. Recycle artinya mendaur ulang barang yang sudah tidak dipakai. Manfaat penerapan 3R antara lain mengurangi sampah anorganik. Jadi, sampah anorganik tidak perlu dibakar dan dibuang sembarangan. Jadi, emisi CO2 dan uap air hasil pembakaran akan berkurang. Lalu, berkurangnya sampah organik akan membuat lingkungan kita menjadi bersih dan bebas dari bau tidak sedap seperti sisa makanan. Mengurangi sampah organik berarti kita juga mengurangi gas rumah kaca, yaitu gas metana. Penggunaan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang bisa mencegah pemanasan global adalah energi terbarukan dan energi yang tidak menghasilkan emisi gas CO2 dan uap air, seperti air, sinar matahari, angin, dan gelombang laut. Kesimpulan pada video kali ini adalah pemanasan global merupakan peningkatan suhu di permukaan bumi yang disebabkan oleh gas efek rumah kaca. Dan penyebab dari gas efek rumah kaca tersebut banyak disebabkan oleh perilaku-perilaku manusia yang telah kita bahas dalam video kali ini. Dan kita sebaiknya mulai dari sekarang mengurangi perilaku-perilaku tersebut agar dampak dari pemanasan global tidak menjadi lebih parah lagi. Dari kami ucapkan terima kasih dan semoga kalian dapat memahami apa yang kami sampaikan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.